Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tentu saja pengharapan hanya kepada Tuhan. Kiranya hidup kita juga selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan sedikit uraiannya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami saat ini akan belajar bersama dari firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan untuk melakukan firman itu di dalam hidup kami. Biarlah firman yang kami dengarkan uraiannya ini boleh menuntun kami, mengingatkan kami, menguatkan maupun menghibur kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita membaca dari Mazmur nomor 23 ya. Mazmur 23 ayat 1 dan 4 saja. Saya bacakan ya, Bapak Ibu mungkin bisa lihat Alkitabnya masing-masing. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam ayat yang keempat gitu ya, kita lihat lagi dalam ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop ini memberi judul ya untuk perikop ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Dan hari ini gitu ya, saya mencoba untuk memberikan judul perenungan kita hari ini adalah Tuhan yang adalah gembala yang baik itu, Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan cukup bagiku. Bapak Ibu, gambaran yang diberikan oleh Daud gitu ya, jadi ditulis oleh Daud memberikan gambaran kita dengan Tuhan itu diibaratkan domba dan gembala. Saya sempat ya memikirkan kenapa ya gitu ya, kenapa mesti domba dan gembala, kenapa nggak hewan lainnya gitu ya, atau kenapa nggak gambaran lainnya. Bapak Ibu, Daud itu tahu dengan jelas gitu ya, dia juga adalah seorang gembala. Daud tahu dengan jelas gembala yang baik itu seperti apa. Gembala yang baik itu adalah gembala yang menuntun, yang mengasihi, yang mengenal domba-dombanya gitu ya. Bahkan gembala yang rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kemudian Daud juga tahu dengan jelas domba itu hewan yang seperti apa. Domba itu hewan yang bodoh, hewan yang lemah, yang tidak mungkin bisa hidup tanpa sang gembalanya. Domba itu nggak bisa tuh cari rumput yang hijau sendiri, nggak bisa. Makanya kalau kita lihat ayat 2 dan 3 kan, gembala itu membimbing dia, ya mengarahkan dia diajak ke padang rumput yang hijau, dia diarahkan ke air yang tenang sehingga bisa menikmati itu. Domba nggak bisa lakukan itu sendiri. Domba itu sangat membutuhkan gembalanya. Sama Bapak Ibu, kita manusia sangat membutuhkan Tuhan kita. Sangat membutuhkan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Nah kemudian kita lihat lagi pernyataan di ayat yang pertama oleh Daud mengatakan, Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau bisa juga diterjemahkan, Tuhan itu gembalaku, itu cukup bagiku. Makanya judul yang saya ambil, tema yang saya ambil adalah Tuhan itu cukup bagi kita gitu ya. Dan kemudian ada lagi yang menerjemahkan Bapak Ibu, Tuhan adalah gembalaku, aku nggak butuh yang lain. Kita tahu dengan jelas Bapak Ibu, sebetulnya kebutuhan utama manusia itu sebetulnya Tuhan. Kita adalah ciptaan, ketika ciptaan itu jatuh ke dalam dosa gitu ya, ciptaan itu nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Ciptaan itu nggak bisa balik sendiri kepada
Tuhan sang pemilik hidupnya itu. Sehingga dikatakan dalam bagian firman Tuhan, Tuhan memberikan Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan manusia. Sehingga kita yang tadinya harusnya binasa itu, ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita membuka hati kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang percaya kepada Kristus, Sang Gembala kita itu, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Makanya dikatakan kebutuhan dasar manusia adalah Tuhan. Pemulihan relasi yang rusak itu. Sehingga ketika kita sudah berjumpa, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Sang Pencipta kita itu, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dikatakan itu cukup. Karena hidup di dunia ini sebetulnya hanya sementara. Tapi kita akan mendapatkan yang menjadi pengharapan kita adalah kehidupan kekal nanti bersama dengan Tuhan di surga. Itulah sebabnya dikatakan oleh Daud, Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, maka saya tidak membutuhkan yang lainnya. Ya, tidak berarti juga misalnya Bapak Ibu kalau nggak butuh yang lain berarti kita nggak butuh makan dong, nggak butuh minum dong. Tentu tidak diartikan demikian. Tetapi Daud ingin menekankan bahwa kebutuhan utama manusia adalah Tuhan. Saat kita bertemu dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cukup. Karena itu sudah menjamin kehidupan kekal bersama dengan Dia. Nanti pada waktu Dia datang kembali, atau pada waktu kita kembali kepada Dia. Itulah sebabnya Daud berkata lagi dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Atau dalam terjemahan lain mengatakan, sekalipun aku berada dalam bayang-bayang maut. Sekalipun aku berada dalam bayang-bayang kematian. Aku gak takut, gitu ya. Saya gak takut asalkan Tuhan ada bersama dengan saya. Tidak ada hal yang ditakutkan. Bahkan kematian sekalipun gak lagi menjadi menakutkan. Karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Dan karena kita tahu kalaupun kita mati, kita lagi menuju kemana. Kita menuju dalam kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan juga pernah bilang ya dalam bagian firman Tuhan yang mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu dan suatu waktu nanti aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Sehingga di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat Tuhan ada bersama dengan kita, gitu ya, itu yang membuat kita, Tuhan itu cukup bagi kita melewati perjalanan hidup kita di dunia ini. Tidak seorang pun tahu berapa lama durasi hidup yang masih kita miliki. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin ada yang berkata, wah pasti orang yang sudah usianya lebih tinggi ya, lebih besar, tuh kan lebih dulu. Nggak tahu juga. Pandemi COVID-19 yang lalu membuat banyak orang ngeliat, wah nggak hanya orang yang usia lanjut, yang muda, yang kecil, itu juga kalau sudah waktunya, maka dia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Oleh karena itulah, mari bersama-sama kita belajar sebetulnya bukan masalah berapa lama kita di dunia, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita ini. Dengan suatu keyakinan, dengan satu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dengan suatu iman kepada Tuhan. Kita tahu, oh ada tantangan, ada masalah pasti Bapak Ibu. Ada kehilangan, itu dialami oleh banyak orang. Kadang kesepian, itu juga dialami oleh banyak orang. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang usianya sudah mulai lansia gitu ya, lanjut usia, sehingga bisa saja anak, mungkin menantu, cucu semua sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga kita mengalami yang namanya kesepian itu. Tapi dikatakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan Bapak Ibu, yang senantiasa di dekat Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita barangkali ya dalam kesendirian itu kita terus berkata, Tuhan aku mengalami ini, aku merasakan ini. Dan percayalah, Tuhan itu ada mendampingi Bapak Ibu, menyertai Bapak Ibu. Tuhan bahkan dikatakan menopang, bahkan menggendong kita. Dalam masa dikatakan lagu dulu pernah waktu saya masih remaja ya, bahkan sekarang juga sering dinyanyikan dia, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia gitu loh. Aku menggendong kamu.
Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita tetap percaya, tetap beriman, tetap bersuka cita menjalani beragam hal yang kita alami saat ini. Sampai Paulus juga Bapak Ibu dikatakan ya dalam bagian firman Tuhan mengatakan Paulus itu setelah mengenal Tuhan, apakah dia tidak mengalami beragam macam tantangan ataupun ujian hidup? Oh, banyak sekali. Bahkan waktu masa tua dia di penjara. Tapi di surat Filipi, surat yang ditulis oleh Paulus di penjara, dikatakan bahwa dalam surat Filipi itu banyak sekali kata-kata bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Paulus tahu Tuhan itu mendampingi dia sehingga dia bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya dikatakan juga oleh Daud, bahkan juga Paulus mengatakan mengatakan hal yang sama, bahwa ketika ada Tuhan bersama dengan kita, itu yang membuat kita tetap bisa kuat menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang kita tidak tahu kapan Tuhan akan berkata, oh selesai bagi si A, selesai bagi si B, kita tidak tahu. Tapi pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu, kiranya itulah yang membuat kita tetap bisa bersuka cita dan tetap bisa melewati dengan penuh semangat mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita bisa melayani, kita melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita itu, Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Bapak Ibu, ada banyak hal di dalam hidup kita yang bisa terjadi. Dan juga Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatu enak-enak saja, baik-baik saja gitu ya, atau sesuai dengan apa yang kita mau. Bahwa segala sesuatu jadi sukses-sukses saja, selalu ada teman. Tuhan gak pernah janjikan itu. Tapi yang Tuhan janjikan bagi kita adalah Dia ada bersama dengan kita. Janji penyertaannya, aku menyertai kamu, kata Tuhan gitu ya. Sampai nanti kita akan kembali kepada Dia. Tuhan adalah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Tinggal saja pada saat mungkin Bapak Ibu mengalami pergumulan, mengalami mungkin perasaan yang sepi atau apapun itu, mari kita panggil nama Tuhan. Tuhan, ini loh kondisi hatiku saat ini. Tuhan ada di dekatku, tuntun langkahku. Dan sehingga kalau kita bisa menjalani demikian Bapak Ibu, kita akan selalu, Bapak Ibu akan selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Daud berkata, pada waktu Tuhan menjadi gembala kita, itu cukup bagi Daud. Sejauh mana kita juga berkata, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Sehingga dengan keyakinan dan kepercayaan itu bisa membuat kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang cukup bagi kami. Engkau adalah gembala kami, tidak ada yang kami takutkan di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan dikatakan saat kami berada dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut ataupun kematian sekalipun, kami tidak takut. Karena Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Bapa, biarlah Tuhan terus boleh ada bersama dengan Bapak Ibu, dimanapun mereka berada, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan terus menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.